Yakub dan Esau memperebutkan hak kesulungan. Atau lebih tepatnya berkat kesulungan. Perebutan yang sudah dimulai sejak di dalam kandungan Ribka, ibunya. Mengapa sampai sebegitunya dalam hal perebutan berkat kesulungan? Fenomena apakah yang terjadi antara Yakub dan Esau dan perebutan berkat kesulungan? Shalom. Torah 30 menit tidaklah menyatakan bahwa semua pandangan kami pastilah benar. Tetapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini haruslah diuji dengan kebenaran firman. Kami bukanlah penganut agama Yahudi, baik ortodok ataupun mesianik. Tetapi kami adalah pelaku Taurat, yang melakukan semua hukum-hukum sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Bagi kami Yehusha Kristus adalah El, dan Juru Selamat, utusan Bapa di sorga. Ada pandangan yang mengatakan, segala peraturan-peraturan, atau Taurat-Taurat yang ada di Perjanjian Lama adalah tradisi bangsa Yahudi, dan khusus untuk bangsa Yahudi saja. Termasuk juga hal mengenai kesulungan. Untuk sekedar informasi, bangsa Yahudi tidaklah sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Sementara bangsa Yahudi terdiri dari 2 suku, atau yang disebut juga Kerajaan Selatan. Jelas sekali Taurat berasal dari Yahwa Bapa, yang disampaikan oleh Nabi Mose untuk bangsa Israel. Tetapi apakah bangsa Israel yang dimaksudkan di sini hanyalah keturunan Yakub? Tentu saja tidak, hanya satu Taurat, atau peraturan-peraturan, baik bagi keturunan Yakub ataupun non-keturunan Yakub. Jika seseorang hendak masuk menjadi bagian dari bangsa Israel, tentu saja ia harus menuruti perintah-perintah yang berlaku di bangsa Israel. Yahwa Bapa sendirilah pemimpinnya, dan Yehushael adalah raja bagi bangsa Israel. Jadi jelas sekali Taurat adalah perintah-perintah yang berasal dari Yahwa Bapa untuk dipatuhi dan dikerjakan oleh seluruh bangsa Israel, ataupun yang mau menjadi bagian dari bangsa Israel. Jika ada salah seorang dari bangsa Israel yang menolak peraturan-peraturan yang berasal dari Yahwa Bapa, maka ia akan dikeluarkan dan tidak menjadi bagian dari bangsa itu lagi. Artinya adalah, bangsa Israel yang melakukan Taurat bukanlah berdasarkan garis keturunan, melainkan kepatuhan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, hal yang tertulis di Imamat 24 ayat 22. Akan tetapi bangsa Yahudi menganggap tinggi diri mereka sendiri dibandingkan bangsa-bangsa lainnya, dikarenakan mereka keturunan langsung Abraham. Yehusha Kristus pernah mengatakan hal ini dengan bahasa satir, bahwa Yahwa Bapa dapat membuat batu menjadi keturunan Abraham. Yang mana maksudnya adalah, bangsa Israel tidaklah berdasarkan garis keturunan, tetapi kepatuhan. Dan sebagai orang-orang Yahudi yang mengatakan diri mereka pelaku Taurat, harusnya dapat mengerti. Karena memang tertulis di kitab-kitab Taurat. Agama Yahudilah yang mengajarkan pelarangan Taurat untuk diajarkan dan dikerjakan oleh orang-orang yang bukan keturunan Yahudi. Yang mana tentu saja bertentangan dengan apa yang tertulis di Taurat. Jadi jika Anda mengaku orang-orang percaya, maka Anda adalah bagian dari bangsa Israel, dan wajib mengerjakan peraturan-peraturan yang berasal dari Yahwa Bapa. Sama seperti Yehusha Kristus yang juga mengajarkan peraturan-peraturan Bapa di sorga, dan bukan membatalkannya. Mari kita pelajari bersama-sama Taurat-Taurat yang berhubungan dengan kesulungan. Kata kudus bukan berarti tanpa cela dan dosa. Anak sulung yang dikuduskan, berarti memiliki peraturan-peraturan yang berbeda, dibandingkan yang lainnya, yang sudah ditetapkan oleh Yahwa Bapa sendiri. Hal ini sudah kami bahas di konten sebelumnya mengenai hal kekudusan. Di dalam Taurat tertulis peraturan, bahwa setiap yang sulung, atau yang keluar dari rahim yang pertama kali, adalah empunya Yahwa Bapa. Lebih lanjut mengenai kesulungan. Bangsa Israel adalah anak-anak Yahwa Bapa, dan disebut sebagai yang sulung. Apakah artinya? Jelas sekali ini adalah makna kiasan. Bila di dalam Alkitab terdapat makna kiasan, maka harus ada penjelasannya. Kata kiasan tidaklah bisa ditafsirkan, suka-suka, atau tidak adanya dasar di dalam Alkitab.
Yang dihitung sebagai anak sulung adalah semua yang berjenis kelamin laki-laki. Sekali lagi kami ingatkan, di dalam Taurat tertulis perintah yang berasal dari Yahwa Bapa, semua yang sulung adalah miliknya. Kami akan berikan contoh agar dapat lebih dimengerti ayat ini. Bila jumlah anak sulung laki-laki di bangsa Israel, dari 11 suku, yang mana dalam hal ini anak sulung suku Lewi tidaklah dihitung, berjumlah 132.000 orang, maka akan diambil sebanyak 132.000 orang laki-laki dari suku Lewi untuk menggantikan 132.000 orang anak sulung dari 11 suku lainnya. Jumlah inilah yang nantinya akan digunakan untuk melayani di Bait Suci, dan juga untuk pelayanan rohani bagi bangsa Israel, termasuk mengajarkan Taurat-Taurat Yahwa Bapa. Karena suku Lewi memang dikhususkan untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Jadi apakah hubungannya antara kesulungan dengan imam? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kata bangsa berasal dari kata Yunani, genos. Kata genos berarti berasal dari gen, atau genetik yang sama. Genetik siapakah yang dimaksudkan? Abraham, Ishak dan Yakub tentu saja. Apakah maksudnya hanya untuk bangsa Yahudi? Atau keturunan langsung Yakub? Di awal kami sudah jelaskan, bahwa Taurat yang berasal dari Yahwa Bapa adalah untuk semua keturunan. Baik itu untuk keturunan Yakub atau non-Yakub. Dan Rasul Paulus kembali menjelaskan apa yang tertulis di Taurat kepada jemaat di Galatia. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi satu di dalam iman percaya kepada Yahwa Bapa. Dan barang siapa percaya kepadanya, pastilah melakukan perintah-perintah Bapa di sorga, yaitu Taurat. Jadi jelas sekali, setiap orang percaya yang mau melakukan perintah-perintah, atau Taurat-Taurat Yahwa Bapa, akan menjadi genos, atau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sekali lagi bukan berdasarkan garis keturunan, melainkan apa yang tertulis di dalam Taurat. Barang siapa dijadikan keturunan Yakub, ia adalah seorang imam. Dan wajib melakukan tugas seorang imam. Yang tentu saja jika seorang Yahudi menolak Taurat-Taurat Yahwa Bapa, dan lebih memilih hukum adat istiadat, yaitu Talmud, maka ia bukanlah genos, atau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam bahasa Ibraninya, tidak ada kata hak. Yang menurut pandangan kami, ini adalah kata yang tidak perlu ada. Karena konteks ayat ini tidaklah berbicara mengenai suatu hak. Akan kami jelaskan sebentar lagi. Perebutan kesulungan antara Yakub kepada Esau sudah terjadi. Terlihat sekali bahwa Yakub menginginkan kesulungan Esau. Tetapi mengapa Yakub menginginkannya? Dapatkah kesulungan diberikan? Bukankah hal itu adalah sesuatu yang alami? Apakah kesulungan sama seperti jenis kelamin yang tidak bisa dirubah? Jelas sekali terjadi pergumulan antara Yakub dan Esau, yang dalam bahasa Ibraninya bila diterjemahkan untuk dapat dimengerti, hajar-menghajar. Ini bukanlah pergumulan biasa, melainkan perkelahian, ataupun pertempuran yang dahsyat, di dalam rahim. Harap diingat bahwa mereka adalah anak kembar. Kemungkinan berasal dari dua sel telur yang berbeda, yang dapat dilihat dari perbedaan fisik Yakub dan Esau. Dalam konteks anak kembar sebenarnya tidak ada yang lebih tua, ataupun lebih muda. Karena kedua sel telur berkembang di dalam waktu yang bersamaan. Bila proses kelahiran bayi kembar dengan operasi sesar, yang mana kedua bayi diambil dalam waktu yang bersamaan, maka dapat dipastikan penyebutan kakak dan adik sulit ditentukan. Untuk sekedar informasi, bahwa kata Yakub adalah penipu, ataupun pandangan yang mengatakan bahwa Yakub memiliki sifat dasar penipu, kami tidaklah setuju. Esau juga bukan berarti berbulu. Ini adalah hermeneutik yang tidak tepat. Interpretasi yang menurut kami tidaklah berdasar, yang mana sudah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Kata Ibrani kara, kami ganti dengan dipanggil. Hal ini sudah kami bahas di konten sebelumnya secara lebih terperinci. Termasuk penjelasan arti kata Akeaf, yang merupakan dasar kata nama Yakub. Kami sangatlah menyarankan untuk mendengarkannya.
Kita kembali ke pembahasan Kejadian 25 ayat 26. Perebutan ataupun peperangan berkat kesulungan sudah dimulai di kandungan Ribka. Dan dapat terlihat bahwa Yakub dikalahkan oleh Esau. Walaupun demikian, Yakub tetap berusaha meraih tumit Esau. Hal ini tidaklah mengherankan, karena secara fisik Esau memang lebih kuat dibandingkan Yakub. Harap diingat Esaulah yang memenggal leher Raja Nimrod yang gagah perkasa, beserta dua penjaga pribadinya di dalam suatu pertarungan. Jadi jelas sekali Esau bukanlah seseorang yang mudah untuk ditundukkan. Berkat yang berasal dari Ishak, bapaknya, yang hanya diberikan kepada anak sulung, bukanlah berkat yang berasal dari manusia, tetapi berasal dari Yahwa Bapa. Ingat kembali apa yang tertulis di Taurat, bahwa setiap anak sulung adalah milik dari Bapa di sorga. Pertanyaannya adalah, setelah peperangan hebat yang terjadi di dalam kandungan Ribka, bukankah Esau yang terlebih dahulu keluar dari rahim Ribka dan menjadi pemenangnya? Yusuf memiliki dua anak laki-laki, Efraim dan Manasye. Dan Manasye adalah anak sulungnya. Ketika Yakub sang Israel, ayah Yusuf, hendak memberikan berkat kesulungan, apakah yang terjadi? Apakah berkat tersebut diberikan kepada Manasye? Tidak, justru diberikan kepada Efraim. Apakah dikarenakan kehendak Yakub sendiri secara pribadi? Tentu saja tidak. Karena berkat dan kutuk tidaklah berasal dari manusia, tetapi dari Yahwa Bapa. Anda boleh memberkati, ataupun mengutuki siapapun juga, tetapi jika Yahwa Elohim tidaklah berkenan, tidak akan ada gunanya. Berkat adalah jika seseorang mendengarkan dan menjalankan perintah-perintah Yahwa Elohim. Kutuk adalah jika seseorang menyimpang, ataupun menolak dari perintah-perintah Yahwa Elohim. Dan perintah apakah yang diberikan Yahwa Bapa kepada Nabi Mose pada saat itu? Tidak lain adalah Taurat. Seorang anak yang baik, pastilah menuruti perintah-perintah orang tuanya. Dan orang tua yang baik, pastilah memikirkan hal yang terbaik untuk anak-anak mereka. Bangsa Israel disebut sebagai anak-anak Yahwa Bapa, dikarenakan mereka melakukan Taurat-Tauratnya. Mereka adalah sekumpulan orang-orang percaya, dan memiliki suatu keyakinan, bahwa setiap Taurat-Taurat Bapa di sorga pastilah untuk kebaikan mereka sendiri. Yahwa Elohim adalah pencipta semua manusia di muka bumi ini. Ia tidaklah memberikan peraturan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perintah yang sama yang diberikan. Bangsa Israel adalah yang sulung, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di muka bumi ini. Bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan dengan aturan-aturan yang berbeda. Karena merekalah bangsa yang mengasihi dan melakukan Taurat-Taurat Yahwa Bapa. Sama seperti Yehusha Kristus diutus ke muka bumi sebagai yang sulung, untuk mengajarkan apa yang Bapa di sorga telah ajarkan kepada Nabi Mose, begitu pula bangsa Israel. Sebagai yang sulung, diutus ke seluruh permukaan bumi untuk mengajarkan apa yang Yehusha Kristus ajarkan, yaitu Taurat. Berkat kesulungan dari Ishak berasal dari Yahwa Elohim. Berkat yang tidak untuk kepentingan pribadi, berkat yang berdasarkan kasih, berkat yang berfungsi untuk bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Elohim, yang tidak mengenal Taurat-Tauratnya. Esau adalah seseorang yang penuh ambisi, yang mementingkan kepentingan pribadinya sendiri, yang melakukan apapun juga untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi Yakub berbeda. Ia adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang diimaninya dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini menurut pandangan Torah 30 menit, Yahwa Elohim berkenan memberikan berkat kesulungannya kepada Yakub. Melalui Yakublah janji Yahwa Elohim kepada Abraham akan digenapi. Yakub adalah sang Israel. Simbol kasih dan kepatuhan kepada Bapa di sorga oleh sekelompok umat manusia. Satu hal yang mengherankan, ataupun bisa disebut anomali adalah bahwa Yakub dan Esau masih di dalam kandungan ketika perebutan berkat kesulungan dimulai, masih berupa janin. Kemungkinan ketika mereka bergumul usia kandungan Ribka sudah 8-9 bulan, di mana janin sudah terbentuk sempurna. Apakah janin sudah bisa berantem? Sudah bisa memperebutkan sesuatu?
Masih dalam bentuk janin? Jelas sekali janin Yakub dan Esau tidaklah bisa dipandang remeh. Karena sudah mengerti apa yang harus diperebutkan. Roh apakah sebenarnya yang masuk ke dalam masing-masing janin? Baik Yakub dan Esau? Seperti yang sudah kami bahas di konten sebelumnya, bahwa Yakub adalah simbol dari orang-orang percaya, dan Esau adalah simbol dari orang-orang dunia. Nubuatan mengenai akhir zaman yang dimulai dari rahim Ribka. Isyarat peperangan terbesar dan terakhir yang pernah terjadi di muka bumi ini.